Kalau bisa agak diperbanyak, bisa di 10.000 ya kalau misalkan itu kan. Buat omkunya main amis lebih ditonjol amis ya. Kalau misalkan air bagus itu empang irigasi ya, omkunya lebih ditonjol amis dan esennya lebih di bawah. Teknik yang Egi kasih buat ikan sedikit bisa emang gitu. Egi sama. Kalau Egi main 1 kiloan, Egi pasti sering buang umpan juga, sering. Umpan di 100 sampai 150 gram, omkunya main di sirsak usarnya, omkunya bisa main di posisi 7 atau 9 ya. Dan samnya buat penyuntik. Jadi buat nojos doang ya. Omkunya bisa main di posisi 3 atau 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Bowman. Apa itu segmen Bowman? Pongkal-pongkal obrolan seputaran mancing. Tetap ya, kita emang ada segmen Bowman, tapi dalam artian kita tetap masih di channel Cialiteng Official. Syadayana. Ya. Cuman kalau misalkan posisi segmen Bowman kita tayang di hari Jumat malam ya. Jadi kawan-kawan bisa stay di Jumat malam buat khusus segmen Bowman ya. Kenapa sih harus ada segmen Bowman? Jadi segmen Bowman itu kita merangkum pertanyaan-pertanyaan dan sharing-sharing dan posisi belajar ya. Belajar bareng, bukan menggurui tapi belajar bareng dan sharing bareng ya. Jadi insya Allah yang selalu bertanya-tanya mau di channel atau di TikToknya atau di apapun itu, Egi rangkum dan Egi jawab di segmen Bowman ya. Jadi jangan khawatir buat kawan-kawan, pasti Egi jawab ya dengan pengalaman Egi pribadi ya gitu. Jadi dengan pengalaman dari mulai netes sampai saat ini ya. Karena sekarang juga masih tetap netes. Jadi itu buat kawan-kawan kalau misalkan yang masih belum kejawab, yang udah ngasih pertanyaan yang masih belum kejawab, mohon maaf ya. Tapi insya Allah pasti Egi jawab dengan sepenuh hati, ngejawabnya dengan sepenuh hati, oke? Itu. Dan jangan lupa buat kawan-kawan yang masih belum nyobain produk Cialiteng, gasken ya. Apalagi wah esennya gitu kan ya. Umpannya yang lagi viral, serbuk jagung amis ya. Kita Esen sekarang udah pakai baju ya, udah pakai packaging dengan harga yang alhamdulillah diturunkan ya. Dengan ini berkat kawan-kawan juga gitu ya. Jadi pokoknya coba ya. Oke, kalau dengan panjang lebar mungkin saudara kita dari Gon Bayu Duo. Oke, bye. Oke, langsung ke pertanyaan, bye. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Om Genji. Halo Om Genji. Kang Egi, saya beli AKC sama doger, tapi settingan umpannya pakai umpan yang ada di toko pancing dekat sini. Minta settingan dehonya segimana Kang Egi? Kalau nggak make umpan produk Cialiteng, hatur nuhun Kang. Oke, buat Kang Kenji ya, buat Kang Kenji itu sebetulnya kalau misalkan produk kita mau umpan ataupun mau esen itu bebas aja ya. Apalagi kalau misalkan kita darurat ya, jadi nggak untuk menutup kemungkinan kalau produk Cialiteng itu harus sama kita pakai esennya harus sama umpan Cialitengnya, enggak juga ya. Nah, kalau misalkan buat takarannya, buat omkunya, kalau misalkan omkunya pakai umpan mentah atau semi gembel, omkunya pakai amisannya pasti cuman D doang ya, D doang. D-nya agak diperbanyak ya. Kalau bisa agak diperbanyak, bisa di 10.000 ya, kalau misalkan itu kan. Jadi dikeluarin, karena kalau misalkan Dewa itu kadang D-nya makin sini makin turun, dia masuk gurih gitu kan ya. Jadi nggak sekuat ikan-ikan laut atau umpan-umpan amis ya. Jadi buat omkunya dehonya agak di up, bisa 10.000, bisa di up juga di atas 10.000 buat omnya ya. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan air bagus jangan khawatir ya. Cuman diimbangi aja kalau misalkan
Essennya juga Om punya pakainya di posisi, coba kalau misalkan main doger dan AKC, Om punya dogernya bisa main di posisi 7 dan AKC-nya bisa main di posisi 9. Gaskeun, abretkeun, berebetkeun, pokoknya namanya sadayana. Oke, Omku, Egi udah jawab ya. Jadi Omkunya tinggal pakai D-nya di 10.000 atau naik. Oke, sadayana, makasih. Oke, jadi gitu ya buat Omkunya ya. Oke, mungkin kita langsung saja kita geber ke pertanyaan ya. Goyang, bye. Ya Egi, ada pertanyaan selanjutnya dari Om Ipung Sabu. Oke, Om Ipung, salam kenal dari Egi Jaliteng ya. Salam kenal. Egi, di tempat saya di Tangerang rata-rata pemancing pakai esennya tutupan. Wah, ini nih. Bagus, keruh kecoklatan. Kalau pakai esen ID, cocoknya pakai esen apa sama dosisnya dong? Oke, jadi kalau misalkan karakter itu banyak ya, karakter itu esen mau tutupan asal yang penting ngimbang ya. Tapi kalau misalkan buat Om punya, kalau misalkan apalagi air bagus, keruh ya, kalau menurut Egi kalau misalkan pakai esen Egi, coba kalau apalagi kalau misalkan umpannya umpan basah atau umpan kukus, Om punya ya, umpan tali kamis, Om punya bisa umpan settingan di 150 gram atau di 100 gram, Om punya pakai di posisi 15 ya atau 19. Aman-aman insya Allah ya. Mau pakai yang manapun itu bebas Om punya. Enak di posisi gitu ya. Jadi takaran umpannya di posisi 100 sampai 150 gram, Om punya pakai di posisi 15 sampai 19 ya. Orang lain misalkan pakai tutup ya, emang udah karakternya mungkin gitu kan, tapi jangan takut, kita ikutin aja settingan kalau Egi di posisi 15 sampai 19. Jadi emang macam-macam juga sih ya, itu karena main tutup itu bisa A-nya bisa banyak, O-nya bisa sedikit gitu kan. Jadi kalau misalkan pakai banyak juga nggak ada pengaruhnya juga gitu ya. Itu buat Omkunya ya, tipsnya dari Kang Egi. Hatur nuhun Omku, atau makasih. Oke, jadi itu ya tipsnya buat Omkunya ya. Jadi kalau misalkan emang sih di sini juga kayak Banyaran, Majalaya itu emang mainnya main tutup. Kalau sini juga banyak sih ya. Tapi balik lagi cuma karakter juga ya. Jadi Om punya boleh sedikit iklan dulu ya. Jadi kalau misalkan Om punya, coba nih produk Jalitengnya ya, essennya ya, digaskeun. Banyak karena posisinya Egi ada di Bendingan, ada Boman, ada posisi serbuk amis wangi, ada serbuk kanyiran ya, cacing juga ada, umpan segala lupa ya. Jadi coba langsung ya, langsung check out ya, boleh mau di check out dimanapun itu boleh, bebas ya, bisa ke Shopee atau ke TikTok ya, atau langsung linknya ke bionya langsung ya. Dan jangan lupa nih buat kawan-kawan juga ya, jangan lupa Egi selalu mengingatkan, karena sekarang emang lagi viral itu di produk Jaliteng itu AKC. Apa itu AKC? Aku cinta padamu, anggur kamper cabe ya. Saking boomingnya, jadi sekarang banyak anggur kamper, anggur kamper. Jadi jangan salah ya. Dari packaging ataupun dari aroma juga kita berbeda ya. Jadi hati-hati juga buat kawan-kawan ya. Karena banyak yang laporan juga ya. Karena banyak yang laporan juga, kok ini akasinya gini, kok ini akasinya murah ya, tapi kok gini. Nah itulah ya. Jangan salah. Langsung aja ke bionya Jaliteng ya. Oke, lanjut bye. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemarin nyobain galatama lele, media kepala ayam, pakai esen Jaliteng, belenok seren, dan ini banget. Woi, mantap. Wih, kepala ayam di presto bumbu opor, kasih belenok sere 25 tetes. Lanjut, katanya sekalian mau nanya, ini baru mendarat esen AKC. Wah. Mancing ikan mas ke umpan yang saya bikin. Bagusnya main berapa tetes ya untuk empang, pinggir irigasi, dan air coklat. Oke.
Buat omkunya main amis lebih ditonjol amis ya. Kalau misalkan air bagus itu empang irigasi ya, omkunya lebih ditonjol amis dan esennya lebih di bawah. Jadi omkunya bisa main di posisi pastilah jelas kalau misalkan umpan pribadi juga pasti jelas pasti bakal amis ya, karena sekarang emang yang amis-amis udah lagi booming ya. Jadi omkunya bisa settingannya dari umpan 100 sampai 150 gram, omkunya coba main di 7 atau 13 ya, karena airnya bagus, air ngalir irigasi itu. Terus tapi dalam artian kalau misalkan nggak masuk penampungan juga air irigasi sebetulnya resikonya gede juga ya, karena kalau misalkan dibilang kata insinyur mah jadi pH-nya belum wah bener gitu. Tapi kalau misalkan irigasi masuk dulu tampungan ya, nampung set baru langsung ke empang itu baru cakep ya. Jadi omkunya umpan dari 100 sampai 150 gramnya omkunya bisa main 7 sampai 13. Omku ya, jangan lupa jangan pakai umpan kepala ayam ya, tapi kepala bayu jangan. Keren omku, makasih ya tipsnya buat belenok sereh pakai kepala ayam. Wih, keren. Makasih. Oke, itu ya. Jadi jangan salah ya. Jangan kalau misalkan buat umpan lele itu kepala ayam ataupun tiren ya itu bisa, asal jangan kepala kadal ya. Kalau kepala kadal ntar datangin kadal. Keren lah pokoknya mah, jadi kebula kabale lah ya. Jadi kalau misalkan ini mah sini oke, sana oke, depan oke, belakang oke ya. Jadi film judul filmnya ada filmnya itu ya, apa sih, depan kena belakang kena. Lanjut bye. Assalamualaikum Pak Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, semoga dijawab. Oh pasti dijawab lah, tapi dengan pengalaman Egi ya. Egi kita sharing belajar bareng, bukan menggurui ya, bukan menggurui, karena Egi juga masih terus belajar dan belajar terus. Nah, apakah semua ilmu yang dibagi Egi bisa dipraktekkan ke lomba harian tiket BPJS yang siraman ikan sedikit? Misal teknik bina ikan dengan cara dapat satu ikan buang umpan dua, atau nuhun sehat selalu. Oke, siap, sama-sama. Jadi gini Om ya, sama aja kalau misalkan kita bina ikan itu, jangan kalau misalkan di ikan sedikit ataupun ikan banyak itu sebetulnya sama ya, gitu. Jadi kalau misalkan Om punya teknik yang Egi kasih buat ikan sedikit bisa emang gitu. Egi sama. Kalau Egi main 1 kiloan, Egi pasti sering buang umpan juga, sering. Udah dapat Egi pasti tek neng air set buang, tek set buang, masuk lagi narik 2 buang lagi, tetap ya Om ya. Jadi karena gini, kenapa sih harus sering ngebina? Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita posisinya jentaknya kasar ataupun kayak gimana ya, kasar ataupun ya kencang ya, kadang-kadang kan kalau misalkan itu gitu kan, ada buyar dulu gitu kan. Tapi dalam artian kalau kita narik ces buyar, posisinya kita ikutin ces berat gitu kan, ces das gitu kan, dia teret, nah ada lagi gitu kan, teret ada lagi masuk gitu kan. Otomatis kalau misalkan posisi kita jentak pasti ada buyar dulu ikan sedikit, ces ces ces. Nah tapi dalam artian kalau kita settingannya enak, tempatnya enak, pasti pas kita rangsang juga, dirangsang lagi, dia masuk lagi. Jadi itu sebetulnya buat ngerangsang dan ngebina juga ya. Jadi dalam artian kenapa kalau misalkan itu ada fungsinya, istilahnya umpan dibeyekin atau misalkan posisi umpan ke kerotonya banyak, senjatanya banyak, nah itulah. Jadi posisinya tak tak tak, weh, jadi kayak pesulap nih. Jadi itu gitu kan sama. Jadi kalau misalkan kita ngasih makan juga nggak mungkin kalau misalkan kita ngasih makan di tengkulak atau di apa ya, kita pelet itu nggak mungkin kita kasih air dos kupal bu nggak. Jadi kita keringan awas jadi kelinci. Jadi itu tetap ya Om ya. Jadi mau ikan sedikit atau ikan banyak harus rajin ya, apalagi udah ketahuan titiknya misalkan di setengah atau 3/4 harus rajin itu ya. Jadi sama praktekin aja ya, barusan aja Egi udah singgelan ya, sama tetap buang umpan. Oke Omku ya, itulah
pengalaman dan dari Egi ya. Makasih. Oke, jadi sedikit agak serak, jadi kita minum dulu ya. Jadi buat om-omkunya, jadi kalau misalkan minum itu pakai gelas Jaliteng agak enak, boleh di PO. Lanjut, bye. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyungkeun settingan SAM sareng sirsak usar kanggo di daerah Wanayasa Purwakarta, dominan cai tiis bersih atau cai nyusu pami saur orang Sunda mah. Hatur nuhun, sehat, sukses kanggo tim Jaliteng sadaya. Oke, terima kasih hatur nuhun dan makasih juga doanya ya, dan buat omkunya Wanayasa sehat selalu juga dan makin sukses dan angler-anglernya makin solid ya gitu. Jadi buat settingannya di empang air bagus atau air sedikit dingin, pasti kalau misalkan airnya bagus ya, irigasi apalagi bening pasti dingin ya. Jadi buat omkunya, kalau misalkan buat settingannya umpan di 100 sampai 150 gram, omkunya main di sirsak usarnya, omkunya bisa main di posisi 7 atau 9 ya. Dan samnya buat penyuntik, jadi buat nojos doang ya, omkunya bisa main di posisi 3 atau 2 ya. 3 atau 2, jadi lebih kekuat ke sirsak usarnya, tapi dia ada posisi di samnya, dia ada posisi asemnya agak kuat ya gitu. Jadi bakal ngimbang, insya Allah bakal ngimbang ya. Karena kalau misalkan air bening itu pasti rata-rata itu pasti dingin ya. Di daerah-daerah irigasi pegunungan gitu kan, kalau Bogor, Lembang itu kan kebanyakannya pasti airnya jernih, bening, bagus. Jadi tipsnya dari Egi gitu omku ya, buat Wanayasa, sehat selalu Wanayasa. Oke, sadayana gitu. Jadi tips dan pengalaman pribadi, pengalaman Egi ya. Egi nggak pernah istilahnya ditutupi ataupun Egi mengada-ngada, enggak. Jadi real. Jadi setiap Egi mancing ataupun apa juga real. Yang di konten ataupun apa real ya, yang Egi jual sekarang. Dan Egi terus cari settingan itu buat kawan-kawan juga gitu kan ya. Jadi biar lebih mudah dan bisa ketahuan lah istilahnya produk ini kelemahannya apa dan kelebihannya. Kalau kelebihan jangan ditanya ya, yang penting itu cari kelemahannya itu ya. Setiap produk apapun itu cari kelemahannya, jadi kita bisa mengobatinya. Oke, lanjut lagi, bye. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Oke. Egi badai naros. Oke. Mancing ikan yang agresif, cepat makannya, cepat habisnya. Jangka waktu 1 jam juga udah habis ikannya. Itu ngumpulinnya gimana? Soalnya posisi empang juga mujairnya banyak, ikan sekilo 3-4. Untuk setelan umpan lebih ke amis atau wangi. Kalau esen main di berapa tetes Egi hatur. Oke. Buat ikat cepat dan mujairnya banyak ya. Emang tentu kalau misalkan itu ngebomnya juga harus agak banyak ya. Mau pakai pelet ataupun mina. Kalau misalkan buat posisi settingan umpannya lebih ke posisi amis ataupun lebih ke posisi wangi ya. Tapi kalau misalkan mujairnya banyak, kalau misalkan ke posisi wangi emang pasti nyerangnya lebih cepat mujairnya ya. Karena mujair sebetulnya agak seneng wangi gitu kan. Karena Egi pernah jadi ikan mujair ya. Nggak om, gue nggak bercanda. Jadi kalau misalkan itu emang rata-rata sebetulnya emang ikan mujair itu ke wangi emang lebih tajam ya, lebih wangi, amis itu lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan mujairnya kadang kalau misalkan nggak dikuras-kuras kadang udah terlatih juga ya. Jadi kebanyakan di posisi di boman aja ya. Boman peletnya harus agak kuat. Nah terus kalau misalkan buat mainnya, omkunya main di posisi amis esen aja ya. Jadi seimbang antara amis dan esen gitu kan. Kalau misalkan mau omkunya mainnya di standar, jadi di posisi di sop gitu kan. Esennya mau di sop boleh gitu kan ya. Yang penting kalau misalkan agak wangi, jangan terlalu agak wangi. Itu aja sarannya dari Egi ya. Buat omkunya tipsnya dan pengalaman dari Egi gitu kan. Karena kalau misalkan ikan juga, Egi juga kadang suka
bingung kalau misalkan kadang gini posisinya mau, kadang gini posisi mau gitu kan. Apalagi kalau misalkan posisi airnya lagi bagus, pH-nya lagi bagus, ikan makannya pasti bakal bagus biarpun ikan lemot. Contoh ya, kalau misalkan kamera Egi aja kalau misalkan lagi bagus, lihat bubur 4 mangkok pasti dihajar ya. Udah datang 4 mangkok pasti ada soto, langsung dihajar lagi. Nah itulah kenapa itu ya, itu. Jadi omkunya kalau misalkan buat mainnya, omkunya bisa dimain di posisi amis tapi esnya berbanding gitu ya. Jangan terlalu main di wangi. Oke, omku, terima kasih. Sehat selalu. Oke, jadi itu ya. Jadi Egi selalu berpengalaman itu kalau bersama kameramen, karena kameramen Egi itu sterak gitu. Jadi kalau makan bubur juga dia nggak kurang dari 4 mangkok ya. Apalagi kalau makan nasi soto dia paling doyan. Gitu, sampai 5 mangkok dia pasti enak. Lanjut lagi, bahaya. Oke, siap. Tipsnya dong cara ngebaca ikan dari pelampung yang kelebihan esen atau kekurangan esen. Oke. Kalau misalkan menurut Egi, kalau misalkan harus membaca itu pasti harus di papan bor atau di buku ya. Nggak omku ya. Jadi kalau misalkan ngebaca itu pelampung antara kekurangan dan kelebihan esen ya, biasanya kadang kita juga kalau misalkan pengalaman Egi kadang biasanya pelampung tek tek, tapi ini empang misalnya posisinya empang gede ataupun empang kecil, misalkan airnya sirkulasi tapi kan masuk gitu kan, tak kurang jadi gitu kan, makanya kalau tak kurang gitu kan, tak. Nah, kurang gitu. Nah, itu bisa di kelebihan di kekurangan esen atau kekurangan amis gitu kan. Itu menurut pengalaman Egi ya. Kalau misalkan kekurangan esen, emang kalau esen itu emang makannya nekennya emang kalau misalkan pas enak pasti nekennya kencang. Esen itu tak gitu kan. Nah, kalau misalkan tak, nah itu berarti kekurangan ya. Kalau menurut pengalaman Egi. Nah, kalau misalkan kelebihan gimana ya? Kalau kelebihan itu pasti mabok ya. Mabok, kalau misalkan mabok itu wah muntah gitu kan. Itu kelebihan mabok. Jadi kalau misalkan kelebihan itu kadang gini Om. Kalau misalkan pengalaman Egi selama mancing, kelebihan esen kadang truk diem gitu kan. Buang ada gitu kan ikannya, truk ada, kadang teng ke atas gitu kan, pas kita jentak adaan, itu biasanya kelebihan gitu kan ya. Jadi nggak, kalau misalkan emang ngepas itu posisinya emang pelampung juga, kalau misalkan settingan truk nah truk, nah kalau misalkan settingannya di standar sob pasti nekannya lebih di amis sedikit ya, esennya di hawar-hawar mencek orang Sunda jadi truk. Nah, jadi kalau misalkan kelebihan esen biasanya tak diem. Pas dijentak dia kan, kenapa adaan gitu kan? Nah, itu kelebihan. Atau dia tak. Nah, ikan emang pasti kalau misalkan kelebihan juga pasti masuk perpesnya atau apa ya dibilangnya, kelihatan lah gitu kan ya. Kekurangan juga bisa gitu kan, kekurangan juga pasti kelihatan ikan, cuman makanya dia nggak telak gitu, diam diam gitu kan ya, makan pasti kekurangan mah gitu, cuman ketinggalan ketikannya sama orang gitu. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan esen ya sebetulnya mah. Kayak kita makan lah sama, kalau kita kekurangan garam pasti asa gini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kelebihannya mah asin. Itu Omku ya. Terima kasih udah mampir di channel kami dan di segmen podcast ya, segmen Boman kita ya. Udah terima kasih, udah yakin kita sharing, bertanya-tanya dan sharing bareng. Terima kasih juga buat Omkunya. Jadi buat tipsnya Omkunya yang tadi Egi praktekin, lihat di posisi tangan Egi, tak itu kan ya, itu. Jadi buat Omkunya, terima kasih buat semuanya yang udah ngasih pertanyaan dan alhamdulillah Egi jawab
dengan pengalaman Egi pribadi ya. Terima kasih selalu ya, dan sehat selalu buat om-omkunya. Oke, mungkin habis Bay, pertanyaan Bay. Oke, buat om-omku, saudara-saudara, dan pokoknya sahabat-sahabat Egi, terima kasih udah yakin dan udah sharing-sharing bareng dan belajar bareng ya. Tapi tetap satu Egi, bukan menggurui, itu aja ya, bukan menggurui. Oke, dan jangan lupa buat om-om punya tips dari Egi ya, tayang segmen Boman di malam Jumat malam ya, di Jumat malam ya. Dan kalau misalkan tetap masih di channel Jaliteng, masih tetap di channel Jaliteng official ya. Jadi kita khusus channel Boman kita ada di Jumat malam ya. Jangan lupa kalau nonton like dan komen ya, dan subscribe jangan lupa. Bunyikan loncengnya biar ada notifikasi ya. Yang butuh produk seperti biasa tadi udah Egi saranin ya. Dan jangan lupa buat om-omkunya, jangan lupa juga buat tip buat om-omkunya. Kita sekarang banyak yang ngejeplak ya, atau itu hati-hati ya omkunya ya. Jadi langsung aja ke store-nya Jaliteng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadayana.